Allah karuniakan kepada kita semua dan bersolawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya ucapkan salam hormat pada Ketua DKM Bapak Asep dan seluruh jajaran pengurus yang alhamdulillah saya mengisi di Al-Azhar ini udah berganti-ganti pengurus. Kita doakan dari setiap pengurus yang mengabdi untuk Allah, semua jajarannya selama mengabdi di masjid ini menjadi amal soleh di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Pak Asep dan kawan-kawan pengurus juga dimudahkan, diikhlaskan hatinya dan diberikan kesabaran dalam segala khidmat kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Imam Ustaz Zaidin dan Adinda Razak dan orang-orang tua kami semua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini. Saya ingin membahas satu amalan yang berada dalam bulan Ramadan ini yang menarik kalau kita sedikit mengulas tentang sejarahnya. Dan mudah-mudahan energi spirit dalam melaksanakan amalan ini jangan sampai pudar. Karena amalan ini biasanya trennya kalau ini sudah penggal pertama dah lewat, penggal kedua udah datang di bulan Ramadan, biasa amalan ini ada kemajuan. Kemajuannya bukan kemajuan positif, tapi kemajuan saf-saf yang mulai hilang. Apa amal itu? Salat tarawih. Ya. Kenapa? Karena banyak godaan-godaan untuk menyimpangkan umat dari tarawih, yaitu bertarawih di mal-mal terdekat yang ada. Nah, ingin saya sampaikan bahwasanya rupanya dalil perintah untuk melaksanakan tarawih itu nggak ada nama tarawihnya pada dasarnya. Awalnya nggak ada tarawih namanya. Makanya pengistilahan nama tarawih itu diambil pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan diambil nama tarawih itu dari esensi cara pelaksanaannya. Nah, karena itu motivasi untuk melakukan tarawih itu dalilnya adalah menggunakan bahasa qiyam. Kalau dalil tentang puasa Ramadan kita hafal, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan bahasa shoma, yasumu, shaum, betul puasa. Tapi rupanya tentang tarawih dalilnya mirip, cuman bedanya adalah satu kata, man qoma Ramadan. Dan seterusnya sama. Nah, rupanya di dalam hadis ini adalah targhib, motivasi dari Nabi untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Makanya dalilnya bukan man tarawiha, bukan, tapi man qoma. Nah, rupanya kalau kita buka kitab-kitab fikih, tarawih itu ada di bab qiyam Ramadan namanya. Baru pakai tanda strip atau dikenal saat ini min sholatit tarawih. Aslinya namanya Pak qiyam Ramadan. Apa itu qiyam? Artinya berdiri untuk menegakkan ibadah, terkhususnya sholat di malam-malam bulan Ramadan. Nah, rupanya cerita tentang qiyam Ramadan ini diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Nabi itu senantiasa kharaja liyusalliya fil masjid, keluar di malam-malam bulan Ramadan, beliau melaksanakan sholat sunnah yang disebut qiyamul lail, sama namanya, tahajud kurang lebih. Kita kenal kalau di Ramadan dikhususkan tarawih. Gara-gara banyak istilah nih kita banyak yang bingung, padahal iya podo wae sami mawon, sama aja itu ya. Dan rupanya pertama kali pelaksanaan qiyam Ramadan atau yang kita kenal sekarang tarawih dilakukan Nabi itu di hari pertama, malam pertama Ramadan keluar ke masjid. Dan kapan beliau keluar melaksanakan sholat qiyam atau tarawih? Kata Aisyah, fi jaufil lail. Jadi beliau setelah sholat isya pulang, kemudian nanti keluar di 1/2 malam. Fi jaufil lail itu berarti di sekitar jam 12-an.
Di situ beliau melaksanakan sholat di masjid, sholat sunnah sendirian. Fattaba'uhun nas. Maka kemudian banyak di antara jemaah bilang, ya Rasulullah, boleh nggak kami ikut engkau sholat? Kata beliau, silakan. Kalau kalian mau ikut silakan. Maka pada malam pertama, ya, mereka melaksanakan sholat qiyam Ramadan bersama Nabi, dimulai dari tengah malam. Dan kata perawi di antara para sahabat yang mengatakan, sholaina ma'a Rasulillah, kami sholat bersama Nabi hatta khoshina, ya, sampai kami takut sebentar lagi sahur habis. Berarti Nabi sholat tarawihnya dimulai tengah malam sampai menjelang subuh. Ini kalau mau tahu sejarah pensyariatan tarawih yang kita kenal, namanya qiyam Ramadan. Nah, setelah hari itu jamaah yang ikut sholat bersama Nabi membincangkan, tadi malam kami qiyam Ramadan sama Nabi, panjang. Dan di dalam kitab fikih sunnah di situ dikatakan berapa kadar panjang Nabi sholat tarawih. Mau tahu? Kalau mau tahu harus siap mau niru. Resikonya begitu ya. Rupanya di dalam kitab fikih sunnah, ya, min ruwiyat katsirah, dari riwayat yang banyak para sahabat, sholaina ma'an Nabi, kami sholat sama Nabi, kami qiyam sama Nabi, kami sholat malam sama Nabi di bulan Ramadan. Dan kurang lebih saat itu bacaannya adalah 200 ayat per rakaat. Hati-hati, jangan bukan bersolat. Makanya di dalam kitab fikih sunnah, ya, takriban alal mi'ataini ayat. Mi'atain itu artinya 200 ayat satu rakaatnya. Dan Aisyah menuturkan walam yazidu 11 rakaat. Nabi itu tapi qiyam Ramadannya enggak pernah lebih dari 11. Anda akan sulit mencari dalil Nabi sholat qiyam Ramadan itu lebih daripada 11 rakaat. Agak susah nyarinya. Lalu kapan adanya 20? Di zaman Umar. Walaupun Nabi buat 11 bukan berarti 20 tidak boleh. Jangan salah menginterpretasikan. Karena sholat sunnah itu laisahat, nggak ada batas. Anda mau 36 pun boleh. Imam Malik sholat tarawihnya 36, nggak ada batasan. Tetapi kata Aisyah, wala yazidu akthar, ya, tapi Nabi tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Bagaimana caranya? Rakaat ini, kemudian witir 3 rakaat, 1 salam. Ya. Hari kedua Bapak Ibu makin ramai. Karena yang sholat ngomongin, kami sholat sama Nabi, ikutlah, makin ramai. Sholat malam itu jamaahnya bertambah. Hebat kan kalau zaman Nabi, semakin hari semakin tambah. Kalau di Al-Azhar gimana kira-kira? Makin hilang Pak Azhar ya? Ini beda mental kita. Kalau Nabi dan para sahabat itu stigma amalannya naik. Jadi ibaratnya di malam pertama itu gigi 1, malam ke-7 udah gigi 2, ya, malam ke-15 gigi 3, malam 10 terakhir gigi 4 turbo. Kalau kita tidak, gas di awal, di pertengahan habis bensin. Ini sahabat Nabi cuma semangati, tapi Nabi tidak suruh teknisnya, ayo sholat sama saya, tidak. Tapi man qama Ramadan, barang siapa berdiri qiyam Ramadan, tarawih di malam Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan harap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Silakan, Nabi nggak ngomongin teknisnya, tapi ketika beliau mencontohkan dengan sunnah fi'liyah, banyak yang ikut. Malam kedua banyak yang, malam ketiga semakin banyak. Makin banyak. Tadinya cuma belasan, puluhan, kemudian malam ketiga menjadi ratusan orang. Rupanya di malam keempat, kata Aisyah, walam yakhruj, Nabi enggak keluar rumah. Jamaah nungguin di masjid. Mana Rasulullah? Kami mau sholat lagi. Dan ini karena isunya sudah santer tersebar, makin banyak lagi di hari keempat. Tapi rupanya malam itu Nabi tidak keluar rumah. Ya. Hatta idza ja'atis subh, kata Aisyah, barulah beliau ketika waktu subuh datang baru keluar.
Akhirnya mereka yang menunggu-nunggu para jamaah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar tadi malam? Kami mau ikut sholat qiyamul lail. Maka kata Nabi, ya, inni ra'aitu ma sana'tum. Aku bukan tidak lihat. Jadi Nabi dari rumah ngintip bahwa di masjid banyak orang nungguin. Kata Nabi, sesungguhnya bukan aku tidak melihat kalian melakukan apa. Kalian menunggu-nunggu aku. Falam yamna'uni minal khuruj ilaikum. Tidak ada yang menahan aku untuk keluar dari rumah salat bersama kalian illa khasyitu an tafrudhu alaikum, kecuali aku khawatir nanti amal ini dianggap wajib atas kalian. Maka Nabi tidak keluar di malam keempat. Saat itu para sahabat berinisiatif untuk melaksanakan sholat, ada yang bersama keluarganya, ada yang di masjid-masjid, ada di tempat-tempat lain bersama-sama berjamaah. Begitu pula di tahun-tahun berikutnya. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab fikih sunnah yang disebut sholat tarawih itu sunnah muakkadah. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi azimah. Nabi memerintahkan, menganjurkan, menyemangati walaupun tidak sampai dengan perintah yang keras bertaraf wajib. Tapi secara fi'liyah beliau tidak pernah meninggalkannya. Beliau tetap melakukannya, menganjurkannya walaupun secara teknis tidak dipimpin bersama-sama. Kenapa? Karena apa yang beliau lakukan bisa jadi ketetapan hukum. Kalau Ustadz Reza sholat walaupun 30 hari, habis bulan Syawal qiyamul lail lagi ngajak orang, belum tentu diajak aja belum tentu mau. Tapi Nabi nggak usah ngajak orang, beliau lakukan sesuatu bisa jadi ketetapan. Kalau beliau keluar setiap malam, niscaya orang kira tarawih itu wajib. Akhirnya beliau tahan diri. Bukan beliau tidak ingin, beliau sangat ingin mengimami kaum muslimin saat itu. Tapi beliau khawatir apa yang beliau lakukan sebagai sunnah fi'liyah dianggap menjadi sebuah yang fardu atau wajib di atas umat. Akhirnya beliau tahan diri. Nah akhirnya ketika beliau wafat, begitulah tetap berlaku pelaksanaan tarawih. Malam ketiga, malam keempat imam sudah masing-masing, tapi melakukan tetap di rumah. Abu Bakar As-Siddiq di masa Khalifah Al-Ula, beliau tidak begitu concern karena beliau hanya memimpin 2 tahun. Dan yang beliau fokuskan saat itu adalah penertiban penolakan zakat. Banyak yang nolak zakat zaman Abu Bakar. Ya, karena mereka ketika Nabi wafat akhirnya nggak mau melakukannya, bukan karena Allah tapi karena Rasulullah. Diluruskan, bahkan diperangi oleh Abu Bakar. Beliau lebih fokus pada stabilitas tata negara. 2 tahun beliau wafat. Nah kemudian di masa Umar bin Khattab, di masa beliau menjadi khalifah, disitulah Umar melakukan survei dan observasi. Dilakukan sampai malam ketiga, malam keempat tidak bersama-sama lagi. Dan Umar ini pemimpin yang paling senang dengan sidak. Ketika beliau melaksanakan sidak yang dilakukan oleh masyarakat di malam keempat dan seterusnya, bukan beribadah kepada Allah, justru bersenang-senang bersama keluarga dan kerabat. Memang begitu Pak, semakin lewat zaman Nabi, semakin ditinggalkan, semakin lemah umat. Makanya kata Nabi, nanti kalian akan temui keadaan umatku, ya, alladzi ba'dahu syarram minhu. Umat yang setelahnya lebih lemah, lebih jelek amalannya daripada yang sebelumnya. Itulah yang sering menjadi trigger bahwa kita harus mengikuti amalan salaful ummah. Salaful ummah itu siapa? Bukan satu kelompok pengajian. Salafus soleh bukan kelompok pengajian. Itu salaf tuh orang terdahulu, orang soleh yang dulu. Siapa? Para sahabat, para tabi'in, para ulama, itulah salafus soleh. Generasi siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah yang disebut dengan salafus soleh, bukan nama pengajian khusus, salah. Nah akhirnya Umar risau, bagaimana ini? Akhirnya beliau melihat bahwasanya masyarakat lebih banyak terlena daripada yang melakukan ibadah. Akhirnya beliau memberikan keputusan dengan kepres lah kalau zaman sekarang, ya. Tapi kalau kepresnya Umar tentang ibadah, bukan tentang minyak, bukan tentang vaksin, bukan. Kepresnya Umar adalah tentang pelaksanaan ibadah, justru mendukung ibadah. Apa keputusan Khalifah Umar?
maka beliau memutuskan setiap malam-malam Ramadan kita arahkan berjamaah tarawih dengan satu imam hafiz. Ditunjuklah saat itu namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sempat juga Umar menunjuk hafizah dari kalangan wanita sahabiyat untuk mengimami para muslimah. Ada yang ditunjuk beliau. Nah, akhirnya ketika itu musyawarahlah Umar bin Khattab bersama dengan imam dan panitia-panitia penyelenggaraan salat tarawih. Bagaimana? Hal naf'al kama fa'ala Rasulillah? Apakah kita mau laksanakan tarawih seperti Nabi? Jangan Umar. Umar hari ini nggak sanggup 200 ayat. Yang ada ikut satu salam, salam kedua wassalam. Jadi bagaimana Ubay? Ya, lau kana qara'a Rasulullah mi'atain, kalau Nabi baca 200, gimana kalau keadaan sekarang kita baca khamsina ayat fi raqatin, 50 aja. Satu rakaat 50 ayat. Kenapa? Dulu itu tawilur rakaat. Panjang 200 tuh, Bapak. Ustaz Reza pun kalau ada belum tentu ikut di masjid itu. Walaupun hafal Quran belum tentu 200 satu rakaat berat. Berarti 2 salam Al-Baqarah siap. 2 rakaat 400 lebih, Al-Baqarah selesai. Jangankan dengan Al-Baqarah, baru dengan ayat kursi aja kita udah bergetar-getar. Kenapa, Pak? Banyak jin. Nah, akhirnya kata Ubay, ya udah kamu pimpin tapi 50 ayat. Terus bagaimana agar rakaatnya tidak menjadi panjang dan berat? Rakaatnya kita tambah, tapi proporsinya lebih ringan-ringan. Jadi sholat itu dengan rakaat yang lebih banyak itu lebih bisa konsentrasi, tidak ngantuk dan tidak pegel daripada sholat yang rakaatnya sedikit tapi panjang. Jadi Umar bikin inisiasi, waktu itu ditertibkan semua sholatnya bersama berjamaah dengan imam. Walaupun saat itu udah banyak yang bilang, ya Umar ini bid'ah. Ini bid'ah, ini Nabi nggak pernah lakukan untuk sholat sepanjang Ramadan, tapi Nabi lakukan 3 malam. Kalau aku lakukan di malam keempat sebagaimana 3 malam, aku kan nyontoh yang dilakukan Nabi, cuma memperpanjang durasi. Dan kata Umar, ni'matul bid'ah hadhihi. Kalau kalian anggap ini bid'ah, sebaik-baik bid'ah itu ini. Inilah akhirnya menjadi banyak pendapat ulama yang namanya bid'ah, nggak semuanya dolalah. Kenapa? Ada sesuatu yang udah ada contohnya, cuma ditambah secara durasinya. Apalagi ini berkenaan dengan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Dan Nabi tidak membatasi batasan sholat sunnah. Sholat duha, Anda mau 20 rakaat pun boleh, nggak ada batasan, nggak ada pelarangan. Dan Umar sudah menerima kritik-kritik itu, tapi beliau jalan. Kenapa? Karena beliau mendapatkan legitimasi dari Nabi. Apa yang beliau keluarkan sebagai kebijakan termasuk sunnah juga, sunnah khulafaur rasyidin. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati", wajib kalian ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan ikutilah sunnahnya khulafaur rasyidin. Umar termasuk yang disebut Nabi, dapat legitimasi. Jadi apa yang dilakukan Umar bukan hawa nafsu, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat. Akhirnya dibuatlah sholat 20 rakaat, witirnya 3 di zaman Umar. Bagaimana secara teknisnya? Setiap 4 rakaat berzikir dan istirahat. Makanya kata tarawih itu jamak dari tarwihan namanya. Artinya tarawih itu tarwih, diambil dari kata rawwaha yurawwihu tarwihan. Apa artinya? Beristirahat, nyantai sholatnya tarawih itu sambil 4 rakaat istirahat. Kalau di kita kan ada yang doa, doa dulu, ada yang sholawat santai. Jangan terburu-buru. Kalau hari ini ada satu masjid melaksanakan sholat tarawih dengan terburu-buru, maka dia sudah miss orientasi, sudah gagal orientasi dari tujuannya. Wong namanya sholat istirahat dan santai, tapi berapa banyak masjid yang laju-laju. Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, laju betul. Apalagi kalau lihat jam, ini imamnya kurang mantap. Kenapa? Bacaannya bukan, kurang cepat. Imam yang paling mantap adalah yang kelar sebelum jam 9, apalagi setengah 9 selesai, mantap itu. Bukan bacaannya yang mantap, yang ringkas.
Makanya Bapak Ibu, pelaksanaan tarawih itu jangan terburu-buru, karena dia itu santai dan istirahat. Jangan dikejar-kejar. Kalau kita dikejar-kejar, kita keluar dari esensinya. Akhirnya ditetapkanlah saat itu menjadi 23 rakaat. Supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang. Dan ini amalan yang besar. Terakhir saya ingin sampaikan, tarawih ini salah satu amalan yang diunggulkan di bulan Ramadan. Selain puasa, ya, salat tarawih, baca Quran, istighfar, qiyamul lail di 10 malam terakhir, tarawih mendapati posisi yang cukup besar porsi fadilahnya dalam amaliyah Ramadan. Makanya saya harap saya membahas ini agar amalan ini jangan sampai surut. Kadang-kadang di subuhnya ramai, tapi di tarawih sudah mulai hilang. Saya berapa hari lalu menemani Pak Gubernur safari Ramadan di sebuah pulau. Saya diamanahkan berceramah oleh Pak Kabiro Kesra. Jadi datang, kita berangkat jam 5 dari Pelantar 1. Sampai di sana buka bersama, ramai sampai saya nggak kebagian piring makan. Penceramah nggak kebagian piring. Karena apa? Kelamaan zikirnya habis maghrib. Imamnya Ustadz Salim, Quran Center Uban. Saya penceramahnya Ustadz Salim dibawa dari Uban. Ramai, saya nggak kebagian piring. Tapi waktu Isya tarawih tinggal separuh. Pak Gubernur waktu as-salatu tarawih rahimakumullah, beliau di sini, saya di sini. Pak Ustadz, mana orang-orang tadi ini? Separuh hilang, padahal tadi ada. Piring pun tak nampak lagi, tak dapat. Sekarang waktu sholat tinggal sepertiga. Dan itu saya sampaikan ke beberapa dai, kepada anggota dewan, kepada Bapak Camat. Kenapa? Sebenarnya harus dibina, jangan dibinasakan. Dibina, saya bilang. Kenapa? Waktu buka bersama bukan main ramai, tapi ketika tarawih separuh nyawaku hilang. Itu terjadi karena lemah. Nah, karena itu Bapak Ibu jangan lemah surut dalam amalan ini. Dan saya kasih tahu rahasianya. Ada amalan yang Anda tuh akan panen banyak, salah satunya tarawih ini. Tapi syaratnya apa? Sholat tarawih sampai imam selesai. Ini amal rahasia nih, jangan bilang siapa-siapa. Kata Nabi apa? Man shalla ma'al imam. Barang siapa di sholat malam itu, tarawih, qiyam Ramadan, dia sholat sama imam, hatta yansharif, sampai imam selesai, kutibalahu qiyamal lailah, maka dia pulang, dia tidur, dia ditulis sholat sepanjang malam sampai subuh. Tapi syaratnya apa? Ikut sampai imam selesai. Kapan imam selesai? Selesai beliau witir, ikuti. Anda pulang, Anda tidur, bekecai eliur bekecai, ditulis sholat sepanjang malam. Siapa? Yang tarawih sampai imam selesai. Macam mana Ustaz? Di surau kami 20. Terimalah nasib. Kalau 8 rakaat kami pulang, tak dapat. Karena dalilnya hatta yansharif, sampai imam yansharif itu udah nggak ada lagi yang beliau lakukan, sholatnya habis. Kalau masalah ikut doa, tak ikut doa itu bukan sampai yansharif, tapi imam selesai sholat malam itu. Ya, makanya kalau nggak mau ketinggalan, ketika Anda misalnya di Masjid Agung Al Hikmah 20, habis sampai tuntas, jangan sampai kehilangan. Dan Bapak Ibu, tarawih itu pulang Anda tidur, ditulis sholat sepanjang malam. Sholat sepanjang malam ini bukan amalan ringan. Coba saya tanya Bapak Ibu, bisa nggak sholat 3 jam berturut-turut? Lutut bergetar. Kalau sahabat dulu kan dadanya bergetar, hatinya bergetar mendengar ayat-ayat. Kalau kita apa? Lututnya bergetar. Kalau orang Sunda bilang leklok, Pak saya. Leklok katanya. Udah apa? Goyang lututnya. Tapi Anda bisa dapat pahala sepanjang malam kalau Anda sholat tarawih sampai imam selesai, walaupun Anda tidur beristirahat. Makanya jangan-jangan salah satu panen pahala yang akan diraih orang yang so'imin so'imat adalah, salah satunya adalah dia tidak putus sholat tarawih selama dia tidak terhalang. Misalnya ibu-ibu yang tidak halangan. Makanya saya motivasi jangan surut. Kenapa? Ini amal yang paling tinggi. Kalau perlu tuntas, selama tidak ada halangan menstruasi, sholat terus. Kata bapak-bapak, kalau kami halangan bagaimana? Halangannya malas. Kalau ibu-ibu menstruasi, bapak-bapak malas kau. Jangan putus. Ini amal yang sangat menjadi motivasi kita. Walaupun ada hal yang mustahab, Anda nggak bisa jamaah, tetap buat di rumah. Karena Nabi suruh begitu. Ikut jamaahnya itu tidak wajib, tapi melaksanakannya jangan sampai ditinggal.
Walaupun mungkin ada tamu jemput dari maghrib, isya nggak dapat, habis itu langsung pulang. Kayak saya pernah waktu malam ke-8 ngisi di satu masjid, ada teman saya Ustadz juga bilang, Ustadz saya nggak bisa ikut antum ikut kultum tarawih sama sholat. Ya kenapa? Mama saya lagi sakit, malam ini nggak bisa ke masjid, jadi saya ngimamin di rumah. Nggak apa-apa, itu kenapa esensinya? Yang penting dia sholat. Yang penting dia sholat, walaupun yang lebih afdal kata para ulama adalah berjamaah dengan satu imam yang sama. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Sebenarnya saya mau menyampaikan lagi sejarah kapan adanya bacaan Bilal antara tarawih. Itu ada kaitannya dengan Kesultanan Mataram dan Raja-Raja di Demak dulu. Ada hubungannya dengan aliran Syiah itu, tapi waktu nggak mencukupi. Karena di sini sudah ditulis 10 menit, kata Pak Jupri 15 menit. Kalau saya ambil 25 menit, nanti Pak Asep bilang, Ustadz minggu depan tak usah datang dulu ya, katanya. Panjang betul, katanya. Nanti kita sambung. Ya, karena ada orang yang mengkritisasi tentang sholawat antara tarawih itu ada sejarahnya, ada syiarnya, ada dakwahnya yang dilakukan raja-raja di Demak waktu itu ketika ada penyesatan membenci 4 khalifah. Makanya kalau kita baca Bilal itu ada bacaan khalifah, Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua Al-Khalifatul Tsaniyah, walaupun banyak Bilal masih salah. Kalau pakai Al-Khalifah berarti bukan Atsani tapi Atsaniyah. Kalau ketiga Al-Khalifah bukan Atsalis tapi Tsalitsah. Dia muannas, mudzakkar bahasa nahwunya. Tapi yang namanya berapa banyak saya keliling ada Bilal yang salah baca, kita luruskan. Dan kayaknya kayak Al-Azhar ini memang perlu Ustaz Zaidin bisa bantu Bilal yang bertugas diorientasi dulu 1 minggu sebelum Ramadan, bacaannya dimantapkan dulu. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ibadah sampai tuntas Ramadan. Kita termasuk orang yang mendapatkan predikat muttaqin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.